Amin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Melanjutkan bab yang kelima, pembagian ibadah. Ya, kemarin dah kita singgung mengenai 3 ibadah itu. Ya. Ada mau'izah, ada syifa, ada huda wa rahmah, ya, ada nasihat, kemudian tujuannya sembuhnya hati, yang ketiga mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, ya, pengarang mengatakan malah diterangkan lagi oleh para ulama. Nah, ulama ini kan orang yang cerdas, dia memberi perumpamaan biar kita paham. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu banyak perumpamaan. Karena ilmu itu tidak bisa diselesaikan dengan panca indera. Ya, dia bisa diselesaikan dengan batin, mata hati. Nah, maka ibarat-ibarat perumpamaan itu kental sekali dengan ilmu tauhid dan ilmu tariqat, ilmu tasawuf itu. Supaya kita paham. Apa pendapat ulama? Nah, ulama menyatakan dia beribaratkan syariat itu seperti perahu. Ya, orang berjalan di atas perahu. Itulah syariat, kendaraan. Kendaraan itu perahu. Makanya ilmu tasawuf itu harus diperkuat dengan syariat. Syariat itu pondasi kita. Ya, pondasi kita dengan syariat. Ibadahnya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Itu diperbanyak. Itulah syariat seperti perahu. Nah, kemudian tariqat itu adalah ibaratnya seperti lautan. Nah, perahu berjalan di atas lautan. Nah, kalau perahu di darat tak jalan, dia harus di laut dia. Nah, baru berjalan. Jadi tariqat itu perjalanan. Ya, perjalanan tariqat itu. Dia harus berjalan. Kemana berjalan? Nah, berjalannya menuju kepada hakikat. Jadi perahu kalau tak berjalan di laut, nah, kosonglah. Hanya perahu saja, tapi dia tak bergerak. Dia harus diletakkan di atas lautan. Lautan inilah yang namanya tariqah, perjalanan. Ya, jadi orang bertarikat itu orang yang sedang berjalan. Karena dunia ini mama tempat berjalan. Nabi beri perumpamaan, kau berada di dunia ini seperti orang asing. Nah, nanti kau akan kembali ke kampung halaman. Ingat, dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Dunia ini perjalanan. Kita melancong. Jalan-jalanlah kita nih. Nah, sekarang kita jalan-jalan nih. Nanti kita kembali ke tempat asal. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan tadi bermacam-macam yang kita lalui. Makanya kalau dapat ada pembimbing. Pembimbing itulah dinamakan mursyid. Kalau perahu jalan tak ada nakhodahnya, kemana Pak? Nah, bukannya khawatirnya menabrak karang. Menabrak karang, kapal pun pecah. Akhirnya tak lagi
berjalan, berhenti perjalanan. Nah, itulah kalau hanya berjalan sendiri tak sampai-sampai. Nah, maka guru, mursyid itulah yang bakal membimbing kita ini. Kemana kau berjalan? Ada karang, hindari. Ada binatang-binatang yang bisa membahayakan, hindari. Itu perjalanan. Ya, perjalanan. Nah, tujuannya mana? Nah, tujuannya kepada hakikat. Ya, hakikat itulah diibaratkan dengan mutiara atau berlian. Bolehlah mutiara ke berlian ke, itulah yang dituju. Kalau sudah dapat berliannya, dia harus nyelam ke bawah. Dalam sana ada mutiara. Ayo dari kapal sana pasang tali ke bawah, suruh nyelam. Guru bilang nyelam, kata guru, dibawa sama guru nyelam. Baru dapat membedakan mana berlian, mana mutiara. InsyaAllah. Jadi hakikat itu adalah permata yang dituju. Kalau orang sudah dapat hakikat, berarti mendapatkan permata. Permata itulah kegembiraan, kesenangan hati tatkala kau bersama Tuhanmu. Kita bersama Allah di dunia ini, itulah Allah, itulah mutiaranya. Ya, karena kita kepingin mendekati yang memiliki alam ini. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Bisa terbuka sikit? Dapat ya? Nah, itulah dia. Jadi ulama itu orang yang cerdas, orang yang tak paham syariat, tariqat, hakikat, berkuar-kuar, tak usah hiraukan, dia tak paham. Kalau dia mengerti, dia tidak akan mengucilkan ilmu ini. Dia akan gandrung dengan ilmu ini. Karena ini ilmu ini bukan ilmu sembarangan, ilmu para wali Allah. Wallahu alam, kita sampai di mana? Yang penting berjalan. Sampai tak sampai urusan Allah. Yang penting hati kita kepingin dekat dengan Allah. Mati dalam kepingin bagus bu. Walaupun tak sampai. Ada keinginan dekat sama Allah, tak sampai meninggal, tak masalah. Kata ulama, nanti Allah sampaikan. Di mana? Alam kubur bisa sampai, akhirat juga begitu. Karena niat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perjalanan, orang yang tobat saja, kita sampaikan kemarin itu. Laki-laki membunuh 99 orang. Ya kan, tanya sama pendeta. Pendeta ni kalau kita ni ustaz lah. Ya kan? Ustaz tu. Tanya sama pendeta. Pendeta ni tidak ahli. Jadi ilmunya tanggung-tanggung. Ya kan? Ya pendeta, kalau kita ya ustaz, aku telah membunuh 99 orang. Masih adakah pintu tobat untuk aku? Termenung pendeta tu. Allahu Akbar, kata dia. Banyak dosa kau ni. Ya. Banyak preman kau ketemui tak pernah bunuh sampai 99. Paling 1, 2, 3 orang ya preman. Ini kau ni lebih hebat dari preman. 99 orang dibunuhnya. Dia bilang tak ada pintu tobat bagi kau. Dibunuhnya pendeta. Dah habis pas 100. Apa hikmahnya? Jangan bertanya bukan kepada ahlinya. Itu hikmahnya, Pak. Kalau kita bertanya bukan kepada ahlinya, itulah jawabannya tu. Bukan menyelesaikan, menjadi masalah untuk diri dia. Nah, ilmu tarekat juga begitu. Tanya kepada ahlinya. Jangan tanya kepada bukan ahlinya. Kiamat. Nah, tak puas hatinya. Ketemu lagi pendeta berikutnya. Ini pendeta ini luas pandangannya. Disebutkannya kesalahannya. Kata pendeta bilang, masih ada pintu tobat untuk kau. Yang penting kau hijrah. Jangan tinggal di tempat ini. Ini tempat-tempat maksiat. Ingat jemaah, nak dekat sama Allah, jangan kumpul sama orang yang nakal. Tak sampai-sampai. Kumpullah, ini kata Abu Hasan Syadzili rahimahullah ta'ala, kumpullah dengan orang-orang yang bisa mengantarkan engkau untuk dekat dengan Allah. Minimal bisa ngajak ibadah. Tu kawan tu begitu. Kalau kawan yang tak baik, godaannya berat. Tapi kalau kawan yang baik, insya-Allah dia bisa menuntun kita lebih baik. Pendeta tu Masya Allah, dia bilang, hijrah kau dari sini, dia bilang. Ini kampung penuh dengan maksiat. Kalau kau berangkat dari tempat ini, insya Allah. Di mana negeri? Ditunjukkannya negerinya. Tu negerinya. Artinya apa?
kumpul sama orang-orang yang baik. Berjalanlah dia ni. Berjalanan dari kampung maksiat ni menuju kampung yang baik tadi, tengah-tengah perjalanan meninggal. Sibuk malaikat ni. Macam mana ni? Dia ni termasuk dapat rahmat Allah atau adab? Malaikat pertama turun dengan yang kedua. Dialog dia. Malaikat yang pertama menyatakan ini diazab kerana belum sempat tobat, belum sampai ke negeri yang dimaksud. Artinya belum sempat beramal kan? Nah, malaikat yang kedua boleh jadi juga diampunkan Allah kerana Allah Maha Pengampun. Bertengkar ni tak selesai. Datang wasit. Mana wasitnya? Malaikat yang ketiga turun. Malaikat yang ketiga, aku datang dari Allah. Allah bilang, ukur mana tempat yang lebih dekat. Diukur jalan tu. Ni orang PU tahu ni. Ukur jalan. Berarti malaikatnya ni pas dia kena di dinas pekerjaan umum dia ni. Mana PU dia. Diukurlah ni tempat berangkat sama tempat yang dituju. Masya Allah, ternyata posisi dia meninggal sudah mendekati tempat yang dituju. Kata Allah bilang, aku rahmati dia dan dia telah aku ampuni. Masya Allah, yang tobat. Apalagi yang berjalan pengen dekat sama Allah. Biarpun tak sampai, Allah tarik dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pengen bersihkan diri Pak untuk cari mutiara, sampai tak sampai urusan Allah. Yang penting innamal a'malu, niat sudah ada. Jadi jelas bahwasanya syariat itu seperti perahu, kemudian laut itu tempat berjalannya perahu tariqah, kemudian ingin mengambil permata yang ada di dalam laut. Tapi ingat, perahu berjalan dengan penuntun, penuntunnya mursyid. Sekarang tak ada mursyid ni Pak. Ya. Rohani dia senantiasa bersama kita. Tatkala diijazahkan oleh wakil talqin sama khalifahnya, ijazah kita nyambung kepada mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mencontohkan juga syariat adalah seperti pohon. Ada, biar kita faham ni. Anggaplah seperti pohon syariat ini dia bilang. Kemudian tarikatnya roh nyawanya. Apa nyawa pohon tadi? Air. Tanpa air tak bisa hidup dia. Ada air, hiduplah pohon tadi. Kemudian hakikatnya apa? Kalau dia sudah subur, berarti ada buahnya. Buahnya itulah dimakan, dikunyah, nyaman, nikmat. Tapi ingat, jangan berharap makan buah kalau pohonnya tak hidup. Bagaimana dengan menghidupkannya? Tarikat. Tarikat apa amalannya? La ilaha illallah. La ilaha. Pukul hati itu. Kenapa? Kehidupan hati dengan zikir. Nanti ada buahnya. Seperti pohon tadi. Itu dia. Kalau orang tak faham memang sulit. Tapi inilah dibukakan oleh ulama. Biar kita bisa memikirkannya. Masya Allah. Ini ibarat pohon. Semuanya pelajaran bagi kita ni. Pohon kalau ada buahnya tu, Masya Allah. Makanya saya di rumah tu isteri saya bilang, banyak nanam bunga. Bunga penuh bunga. Buah tak ada. Apa pun. Ni perempuan memang suka bunga. Saya bilang tanamlah pohon mangga, pohon pisang, apalagi pisang berangan tu. Pisang berangan tu kan nilainya tinggi, rasanya pun nyaman. Itu depan rumah ada pohon sawo. Pohon sawo tu tak berbuah, buahnya satu dua. Kapan panen? Udahlah saya bilang gantilah pohon tu. Tak ada buah, tak ada manfaat. Begitulah dia. Buah tu nikmat. Jadi orang berzikir sudah sampai kepada hakikat nikmat Pak. Kalah makan nasi itu. Walaupun apa lauknya kalah masih. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik dalam kenikmatan kata Allah. Kalau iman sudah mesra, nur Allah turun di hatinya, nikmat berzikir, nikmat salat, nikmat semua ibadah yang kita laksanakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat semuanya insya-Allah. Jadi Bapak Ibu jangan pikir orang yang dekat sama Allah tu ada masalah. Enggak, dia tak ada masalah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah janjikan tu,
Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Orang yang sudah dapatkan buah tadi, dah dekat dengan Allah, tak ada takut, tak ada susah. Itulah surga dunia. Namanya Jannatul Ma'jalah. Itu namanya Jannatul Ma'jalah, surga yang disegerakan. Bukan surga di sana, bukan. Itu nanti balasannya itu dahsyat lagi. Di dunia nikmat hati itu seperti surga. Dasarnya surah Ar-Rahman. Wa man khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang tu kan. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Allah bilang apa? Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa orang yang takut kepada Tuhannya di dunia ini, dekat dengan Tuhannya, bagi dia jannatan. Jannatun satu, jannatan dua surga. Mana dua surga? Surga yang pertama di dunia, Jannatul Ma'jalah, nikmat hati bersama Allah, tak bisa diungkapkan. Itu luar biasa, seperti surga dunia ini. Yang kedua, surga yang dijanjikan nanti di akhirat. Itu dasarnya firman Allah. Makanya Nabi itu tenang, tak ada masalah Nabi itu. Banyak permasalahan tapi tenang. Kenapa? Dia bersama Allah. Maka ini saya sampaikan sama jamaah. Siapa nak tenang, dekatkan dirimu dengan Allah. Pasti selesai semua masalah. Ya, tak ada masalah. Tapi kau jauh sama Allah, jangan salahkan, risau itu. Malam tak tidur, pagi pun tak turun. Apalagi yang punya hutang. Maaf Pak, bukan kita ni sahabat Nabi tak turun ke masjid gara-gara hutang. Sahabat Nabi, mana si fulan, mana si fulan. Nabi begitu, di masjid tak muncul, panggil sahabat, mana si fulan, mana si fulan. Datang. Ada apa kau tak turun, kata Nabi? Aku malu terjepit hutang. Pemihutangnya yang beri dia hutang tu ke masjid salat berjamaah. Macam mana tu? Kan perasaan tu. Nanti ketemu di masjid, hutang belum dibayar. Akhirnya tak turun ke masjid. Jangan-jangan yang tak turun ke masjid tu banyak hutang. Yalah, kalau duduknya dia salat, tiba-tiba hilang, ada hutang tu. Banyak hutang. Hutang tu buat masalah, ya. Nah, kemudian syariat tanpa hakikat hukumnya fasik. Itu dia. Ya. Syariat tanpa hakikat hukumnya fasik. Apa tu fasik? Fasik itu keluar dari kebenaran, dia belum benar. Dia masih batil. Belum benar dia. Apa sebab? Karena dia beribadah, dalamnya masih banyak penyakit. Dengkinya, irinya, merasa lebih baik. Ada tak penyakit? Ada tak penyakit itu? Harus kita akui. Ketenangan tak bakal dapat kalau penyakit ini belum dikeluarkan. Jadi siapa yang sering bersyariat, bagus. Tapi tidak bertasawuf, tidak berhakikat. Pertama, ngaku dirinya lebih. Orang lain, salah semua tu. Maka syariat Bapak Ibu jangan heran. Kau ni salah, ngapa kau begini, ngapa begitu. Salah terus orang tu. Itulah syariat saja tanpa berhakikat. Kalau berhakikat bisa maklum. Orang keliru maklum. Ya. Jadi ada imam bacaannya jelek, tak bagus. Dua-duanya pun salah juga. Yang pertama, dia yang bersangkutan berani maju jadi imam. Salah juga. Makmum ini belajar syariat habis, itulah imam ni bacaan tak betul, berani maju ke depan jadi imam. Salah semua tu. Kalau kita belajar hakikat, maklumlah kita tak tahu kalau bacaan dia keliru, dia jadi imam. Mudahlah. Ngapa yang pandai tak maju? Itu Pak, ilmu hakikat tu begitu. Bisa nerima sikit. Dulu saya tak belajar ilmu hakikat ni, mufarakah terus. Dengar imam baca tu mufarakah sendiri. Lama kelamaan capek saya mufarakah ni. Akhirnya sedikit-sedikit bisa maklum lah. Tapi ingat, selektif. Jadi imam yang bersangkutan sadar kalau kurang. Tapi kalau tak terjadi, kalau terjadi, maklumilah. Mungkin
Tidak ada kompromi jamaah masjid siapa yang layak jadi imam. Nah, jadi kalau ilmu hakikat kita pun bisa mengukur diri. Saya punya kawan juga begitu, mufarakah terus. Mufarakah. Sampai wakil talqin jadi imam pun mufarakah dia. Ada Pak wakil talqin kami, Pak bacanya kurang pas tadi. Meduk betul bahasa maaf ya, orang Jawa ni meduk bahasa Jawa itu Pak. Jadi kawan ni mufarakah terus. Mufarakah. Ialah sikit-sikit konseling tak masalah lah. Saya maklum je lah. Tapi kawan ni mufarakah terus. Apa kau mufarakah? Salah bacaan tu. Cuba kau baca sebelah. Dia pun baca lah. Apa pula Ustaz? Kau baca lah. Saya mau tahu kan macam mana bacaan kau ni. Begitu dia membaca, Masya Allah, 4 huruf salah. Al-Fatihah. Saya tengok-tengok sih lebih berat kesalahan kau ni daripada imam tadi. Itulah Pak, kalau syariat kita kuatkan, kita nuding orang salah semua. Kita tak tahu kita ini pun salah juga. Kalau kita bertasawuf berhakikat ni bisa maklum-maklum sikit mah. Ya kadang-kadang kita tak menuding orang tapi nuding kita sini. Kadang-kadang aku pun salah juga. Begitu dah. Enak kan hidup seperti itu. Masjid juga begitu. Kalau tak ada belajar ilmu tasawuf, pengurus masjid bahaya juga, ribut. Mana si anu tak turun, tak pernah muncul. Kok bukan aku? Udah kau bukan aku. Ini perkataan siapa dipakai ni? Ana khairum minhu. Kata syaitan aku lebih baik dari dia. Bahaya tu. Perkataan siapa kau pakai itu? Kalau bukan aku, karena aku, ini sebab aku. Aku. Ya, yang ngomong aku ni Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. I think aku semua tu. Ya, naudzubillah. Kita buang keakuan kita. Kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa bersyariat tanpa bertasawuf, hati-hati, orang lain banyak salah, dia yang benar. Itu namanya fasik, Pak. Keluar dari kebenaran. Nah, hakikat tanpa syariat hukumnya batal atau batil. Berbahaya juga belajar ilmu hakikat tasawuf tapi tak bersyariat. Ini batil, sesat sudah. Saya itu serang Pak, kalau orang menyalahkan ilmu tasawuf, saya bertasawuf juga, tapi orang yang kedua ini memang salah. Tasawuf pun menyalahkan dia. Coba lihat tu, orang-orang berburuk sangka dengan tasawuf. Tasawuf itu benar dari Allah, akhlak Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para wali Allah. Kalau ada yang salah, dia salah memang, kita salahkan. Kenapa berhakikat tanpa bersyariat? Ujung-ujung tak salat. Kenapa kau tak salat? Dah sampai dah. Sampai ke mana? Orang kalau sampai dekat dengan Allah, syariatnya kuat, ibadahnya banyak. Itu dia. Sama orang berubah, sayang, tak dimusuhi. Itu kalau sampai. Kalau kau ni macam ini, ngaku sampai tapi tak beribadah, hati-hati. Sampai ke mana? Sampai ke neraka saqar. Kan gitu. Imam Junaid tanya begitu. Ya Imam, ada orang ngaku sampai. Dia tak salat, tak puasa Ramadan, ngaku sampai dia. Saya dulu di seberang belajar juga begitu. Jadi kawan, sama-sama kawan belajar dulu sama guru saya itu. Kawan ni belajar lagi tempat lain. Nah, bulan Ramadan dia takzimlah kepada 2 guru. Satu guru ni sama-sama saya, satu gurunya guru dia itu, saya tak ikut. Pergilah bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan ni kepengenlah berbakti sama guru. Apa nak dibuat? Duit tak ada. Terfikir saya ni buka puasa belikanlah bingka 2 cetak. Bingka bu 2 cetak dibelikan sama murid ni, bawalah ke guru ni. Jam 5 sore. Dibuka guru, dia ambil pisau, dipotong. Makan. Guru tu makan jam 5 sore. Bulan Ramadan tu. Jadi si murid tambah bingung kata. Bingung aku kata dia. Guru kata dia, ngapa guru makan? Ustaz, kau kasih aku makanlah.
Dia jawabnya tu pintar dia. Kau beri aku makanlah. Si murid bingung, kan bulan Ramadan ni guru. Kau puasalah. Kau beri makan, aku makan. Apa maksud guru? Nanti kau sampai ke situ nanti, kata dia. Masya Allah. Dia bilang begitu. Nanti kau sampai ke pembahasan ini nanti, kata dia. Bingunglah murid ni ngomong sama saya. Saya sampaikan dengan guru saya tak berani nak jawab. Guru saya bilang, kau lari dari dia, dia bilang. Seperti kau lari dari kejaran singa, kata. Jangan kembali ke situ lagi. Itu adalah sesat, menyesatkan. Akhirnya berhentilah kawan. Ini ngaku berhakikat tanpa bersyariat. Ramadan tak puasa Ramadan, itu sesat. Saya ini kaji betul tasawuf. Bahkan tasawuf tu kuat puasanya, mah. Orang tasawuf ni maaf ni, Senin Kamis sudah mainan dia dah. Ada yang puasa Nabi Daud. Saya punya guru di Sukabumi itu, Masya Allah, puasa tiap hari. Batal cuma 5 hari saja. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Itu saja yang tak puasa, tidak berpuasa. Yang lain puasa sepanjang masa dia. Ini tak boleh diikut. Jangan. Kau belum waktu tak boleh ni, Pak. Nanti buat mudarat. Saya pun tak berani. Takut saya. Takut apa? Nanti tinggal kulit semua tulang. Orang rumah nanti bergalut. Puasa seperti ini ada waktunya nanti. Makanya puasa tu dari bawah dulu. Pertama, puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Itu dulu rutinkan. Udah mantap, udah enak rasanya, sudah enteng, naik sikit. Puasa Senin, Kamis. Ini pun kok bertahanlah terus boleh. Tapi kalau ingin meningkatkan lagi, silakan kalau mampu. Yaitu puasa Nabi Daud, silakan. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Berarti setengah bulan puasa, setengah bulan tidak. Kalau setahun, setengah tahun puasa. Saya punya guru ditingkatkannya puasa tiap hari. Menurut dia tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Saya tanya dia, Ustaz, apa resepnya? Resepnya cuma memindahkan makan, kata dia. Makan siang kau pindahkan, makan subuh sebelum azan. Itu saja, kata dia, tak ada masalah. Cuman masalahnya puasa sunnahnya agak berat. Tak seperti Ramadan. Ramadan istri bangun, masak nasi, lauk lengkap, dengan cuci mulut, dengan apa. Puasa sunnah ni, Allah, pandai-pandai bawa diri lah. Buka lemari yang ada itulah dikunyah. Cuman saya standar tu tetap di rumah tu kurma. Kurma itulah, tetap saya tu. Putus kurma beli. Kenapa? Kalau bangun tak memungkinkan lagi, minum air putih, kurma 3 biji. InsyaAllah besok kuatnya sama makan nasi sepiring. Kalau yakin. Kau tak yakin, dah. Itu susah. Jadi bahkan tasawuf itu, Pak, puasanya mantap. Ini Ramadan makan kue. Guru pula tu. Saya bilang ini tak dipakai. Dalam ilmu tasawuf yang begini ini sampah. Tahu tak sampah? Tak masuk hitungan. Itu buangan-buangan saja, tak bisa pakai. Makanya jangan berpatokan macam ini. Ini pun bagi ahli tasawuf sampah sudah. Untuk diri tak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Bahkan merusak ilmu yang indah, yang mutiara ini, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat nih. Selamatnya apa? Maklumlah sekarang ini menjamur ilmu hakikat tanpa syariat. Bahaya nih. Pontianak juga riskan. Ya, riskan. Muridnya banyak. Muridnya pun ngomong sama saya. Dah saya bilang tinggalkanlah. Orang ini pandai ngomong. Kalau kau tak mampu menghadapinya, ya udah menghindar. Ya, tak mampu menghadapi. Karena dia pandai ngomong. Orang ini ngeles, tahu Pak? Ngelesnya banyak. Ada saja alasannya. Tapi dia tidak ada standar yang bertolak dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Barang siapa yang menjalankan syariat dan hakikat, ya, itu sudah benar. Walaupun belum mencapai hakikat. Syariat, tarikat, kerana dua-duanya amalan. Syariat menjalankan, tarikat membersihkan hati dengan amalan tersebut. Ya. Memegang, melaksanakan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugasnya menegakkan perintah Allah. Itu intinya. Syariat menegakkan perintah Allah, menghindari segala macam yang diharamkan oleh Allah. Itu syariat. Ya, tarikat itu membersihkan hati. Adapun tarikat mengambil yang terpenting dari agama, ya, dalam kelakuan mau untuk menahan nafsu. Jadi nafsu ditahan, diajak taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya memperbanyak dengan zikrullah dan memaksa agar amalan asyik. Bukan amarah tu ya, salah tu. Ya, amalan bukan amarah. Tak ada hubungan tu. Supaya amalan tadi asyik. Udah merasa asyik dengan ibadah, dengan salat, dengan zikir, dengan sedekah. Nah, kalau belum, tarikat belum dapat. Tarikat saja belum dapat. Kalau kita ibadah belum merasakan enaknya ibadah. Adapun hakikat, sampainya yang dituju. Siapa? Dekat kepada Allah yang zatnya laisa kamitslihi syai'. Yang zatnya tidak sama dengan sesuatu, itu hanya bisa dirasakan oleh hati basirah, tak bisa diungkapkan. Kalau diungkapkan menjadi salah. Lam yazuq, lam yadri. Siapa tak merasa, dia tak tahu. Jadi orang dekat sama Allah tu rasanya ada, tak bisa diomongkan. Kalau diomongkan jadi salah. Apa sebab? Karena Allah tidak sama dengan sesuatu. Ya, wallahu a'lam. Ya, nanti sedikitnya lagi kita bahas yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.